Masalah seksualitas itu sebenarnya masalah yang paling hakiki. Sangat jarang itu orang yang mendapatkan kekerasan seksual bisa full recovery. Dalam psikologi itu trauma yang paling sulit untuk diperbaiki di diri. Jangankan perkosaan, Mbak. Perempuan-perempuan itu ya, perempuan-perempuan yang sebelum nikah itu dia melakukan free sex, melakukan seks bebas, berhubungan seksual dengan pacarnya, kemudian hamil dan menikah, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, setiap hari kita mendengarkan laporan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual. Bahkan tak jarang kita dihebohkan dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang viral dan terekspos di media sosial. Namun, kita semua percaya bahwa di luar sana masih ada banyak kasus kekerasan seksual yang belum terlapor dan belum terekspos. Ada banyak penyebab para korban enggan untuk melapor, pemirsa. Entah karena para korban memiliki trauma atau para korban merasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Untuk itu, dalam episode Unhas Speak Up kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana dampak psikologi yang ditimbulkan oleh para pelaku kepada para korban pada kasus kekerasan seksual. Untuk itu, telah bergabung di studio utama Unhas TV, Kepala Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, ada Bapak Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih, Mbak. Perjalanan ke Unhas tadi gimana? Ke Unhas TV. Hujan nggak, Pak? Hujan ya. Mengingat sekarang akhir Desember tahun 2024 Makassar sedang memasuki musim hujan, namun Betul. tidak menghalangi Bapak Dr. Ikhlas Nanang ini untuk memenuhi undangan kami membahas kasus yang harus menjadi perhatian kita bersama. Betul. Oke. Sebagai pengantar nih, Pak. Ya. Untuk pembahasan kita mengenai dampak psikologi yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual, pertama-tama boleh dijelaskan kasus kekerasan seksual itu bagaimana dan kenapa itu bisa terjadi secara singkat saja. Ya, begini, sebenarnya parameter sederhana sesuatu dikatakan kekerasan seksual itu adalah konsensus. Oke. Ya, jadi kalau ada dua orang misalnya, ya toh, pria dan perempuan melakukan hubungan seksual dengan kesepakatan, itu bukan kekerasan. Iya. Sebenarnya begitu. Tapi kalau tanpa konsensus, tanpa kesepakatan, tanpa deal, tanpa ada agreement sebelumnya, yaitu kekerasan seksual. Ya, begitu. Jadi apapun bentuknya, dicolek, dipeluk, sampai diperkosa. Iya. Ya, diperkosa itu memang konotasinya tanpa konsensus ya, tapi berhubungan badan, kemudian yang tanpa adanya kesepakatan antar kedua belah pihak itu kekerasan seksual. Apapun ekspresi atau bentuk kekerasannya. Begitu. Jadi kata kuncinya itu konsensus. Iya. Oke. Konsensus. Apa saja nih jenis kekerasan seksual yang sering terjadi dan apakah ada yang lebih umum terjadi di masyarakat kita? Ya, sebenarnya sebenarnya begini, saya jelaskan pelan-pelan ya. Di Indonesia itu sebenarnya isu kekerasan seksual itu baru sekarang heboh. Iya. Gitu. Okay. Meskipun sebenarnya dari dulu itu terjadi. Jadi kekerasan jalanan itu yang kemudian sekarang disebut catcalling, ada kan istilah gitu ya? Iya, betul. Yang bersiul, menggoda perempuan, itu sekarang sudah tergolong kekerasan seksual. Jadi ada aware di masyarakat, kemudian ada semacam gelombang yang menggaungkan ini bahwa catcalling itu kekerasan seksual, dan itu paling jamak terjadi. Iya, betul. Paling jamak terjadi tuh. Dulu. Sekarang juga jamak itu terjadi. Jadi di level yang paling kecil itu yang paling sering terjadi sebenarnya. Misalnya ya anak muda ngumpul, cewek lewat terus dipanggil, dipanggil dengan siulan misalnya, sweet, itu segala macam. Itu sebenarnya termasuk pelecehan sebenarnya, pelecehan. Tapi itu kan bisa mengarah ke
yang lebih fatal, Iya. lebih keras misalnya, ya toh, begitu. Sebenarnya itu paling jamak gitu, paling jamak. Entahlah kalau yang lain-lain yang levelnya lebih keras itu mungkin banyak juga terjadi itu. Itulah kenapa di pelacuran itu kan tidak disebut kekerasan seksual tuh, karena kan konsensus, Iya, kesepakatan kesepakatan, itu ada deal, antara meskipun tidak ada hubungan kan, Iya. ada stranger datang ke pelacur, misalnya ke Nusantara tuh ya. Oke. Pelacur itu kan mereka pihak perempuan kan tidak pernah protes bahwa saya dilecehkan, Iya. karena ada konsensus, ada proses transaksi di baliknya. Begitu. Begitu sebenarnya. Yang paling mudahnya itu yang paling sering terjadi itu di jalan. Banyak terjadi sebenarnya. Oke, jadi memang yang jamak terjadi di masyarakat kita adalah paling umum. Paling umum. paling Catcalling. umum. Iya. Dan dulu itu dianggap lumrah, enggak masalah. Iya. Dulu. Sekarang udah pada risih. Sekarang sudah pada risih. Masyarakat lebih teredukasi. Iya, betul. Riset-riset tentang kekerasan seksual itu sudah masuk ke dunia penelitian. Iya. Di psikologi ada beberapa mahasiswa kami yang meneliti tentang itu dan segala macam. Akhirnya itu dianggap concern, sesuatu yang perlu jadi perhatian lebih. Nah sekarang kalau kita di jalan kemudian ada cewek, Mbak Suceng misalnya, Oke. disiuli, dulu mungkin tidak masalah, sekarang ku lapor kuna, kan gitu. Itu pelecehan itu. Iya, betul. Saya tidak suka, kecuali mungkin kalau suka sama cowoknya, Hmm. ya mungkin tidak apa-apa gitu kan, tidak apa-apa saya suka gitu. Oke. Nah, tadi sempat dimention bahwa kasus kekerasan seksual ini baru menjadi isu yang hangat lagi di Indonesia ya, Pak? Iya. Oke. Kemudian mengapa sih sebenarnya kasus kekerasan seksual ini semakin sering dilaporkan akhir-akhir ini? Apakah memang ada pelonjakan kasus ini, Bapak, atau bagaimana? Kalau pelonjakan kasus mungkin ada tapi tidak signifikan. Mungkin dari dulu ya sebenarnya. Iya. Cuma bedanya sekarang kan keterbukaan informasi. Iya. Iya toh, ada akses untuk melapor itu bisa 1000 pintu. Kalau mungkin dulu itu 1 pintu. Iya. Kalau kita ada ketidaksukaan terhadap dari perlakuan mungkin hanya melalui jalur polisi mungkin ya, dan itu laporannya pun offline. Kita harus ke pos pelaporan. Sekarang kan tidak. Sekarang akses informasi sebegitu besarnya. Saya mungkin Mbak mungkin dilecehkan sekarang, gitu. 2 detik mungkin sudah upload tuh. Saya dilecehkan nih sama ini. 3 detik sudah upload di medsos. Jadi satu, kalau pernyataannya bahwa apakah angka naik, mungkin iya naik tapi tidak signifikan. Tapi faktor yang paling menentukan itu adalah semakin banyaknya pintu untuk melapor, sehingga itu semakin mudah ketahuan. Begitu loh, begitu sebenarnya. Jadi keterbukaan informasi itu punya peran yang sangat signifikan. Akses medsos yang lebih luas itu punya peran signifikan gitu. Dulu sebenarnya banyak, cuma kan tidak ada Terbatas. akses ya terbatas gitu kan, segala macam. Begitu mungkin. Jadi kasus kekerasan seksual ini banyaknya pelaporan memang didukung dari perkembangan teknologi Betul. ya, media sosial juga Betul. untuk melaporkan dan memviralkan Betul. kasus-kasus kekerasan. Satu itu, yang kedua masyarakat itu lebih teredukasi bahwa ini loh kelompok-kelompok jenis-jenis perilaku yang tergolong kekerasan seksual. Mungkin masyarakat lebih aware sekarang, lebih punya pengetahuan. Kalau dulu kan tidak. Ya, jadi itu 3 faktor tuh mungkin peningkatannya itu karena mungkin memang meningkat, kemudian akses medsos yang semakin terbuka. Yang ketiga, level of knowledge, level pengetahuan masyarakat Oke. itu terkait pengetahuan kekerasan seksual ini itu semakin meningkat gitu loh. Wawasan mereka terkait jenis-jenis kekerasan seksual itu semakin ada di kepalanya. Ya toh, karena percuma juga ada akses informasi kalau kita tidak tahu. Iya. Misalnya apalagi kelompok-kelompok yang submarginal itu kan mungkin setiap hari mereka dilecehkan tuh. Tapi karena mereka tidak tahu bahwa itu pelecehan, Iya. dan tidak ada payung hukum yang melindungi mereka, mereka mungkin tidak melapor karena saya tidak tahu kalau itu pelecehan, gitu loh. Jadi itu tiga aspek yang berperan, saya kira. Jadi memang masyarakat sekarang sudah mulai Iya. teredukasi ya mengenai kekerasan seksual. Betul. Itu kan kampanyenya masif juga ya. Iya. Kekerasan masif kan di mana-mana itu. Oke, selain dari banyaknya kasus yang dilaporkan, tentu kita percaya bahwa masih banyak Betul, kasus yang betul. tertutup Iya. atau yang belum terlapor, Betul belum sekali. viral dan belum Iya. terekspos. Apakah ini menunjukkan bahwa kelemahan hukum di Indonesia mengenai untuk mengatasi kasus kekerasan yang ada? Ada istilah bahwa no viral no justice, bahwa tidak
bahwa ketika hal itu tidak viral maka tidak akan diberikan keadilan. Itu bagaimana tanggapannya? Oke lah, kalau mungkin masuk pertanyaannya tadi apakah hukum, saya tidak mau masuk ke domain itu ya. Oke. Apakah hukum kemudian lemah atau tidak, tapi saya setuju tuh no viral no justice, mungkin benar juga. Itu kan sebenarnya society spring ya. Oke. Itu kan gelombang masyarakat yang kemudian berkembang di masyarakat bahwa kita punya alternatif untuk dalam tanda petik menghukum pelaku melalui jalur ini, begitu loh. Itu sebenarnya pilihan tuh. Dan itu society grow, itu perkembangan sosiologis masyarakat segala macam, itu salah satu. Nah, pertanyaan tadi kemudian, kenapa kemudian tidak banyak laporan? Iya. Tidak banyak padahal banyak. Nah, yang pertama itu tadi. Nah, psikologi itu sebenarnya punya program tuh menarik tuh ya. Be aware, be brave, be connected. Jadi satu, kita itu tidak aware bahwa itu, masyarakat itu mungkin belum aware bahwa itu kekerasan seksual. Yang kedua, ketika mereka sudah aware, sudah banyak knowledge, mereka tidak berani tuh. Be brave. Jadi harus be brave, harus berani dulu untuk melaporkan, untuk membuka diri, untuk setidaknya menyampaikan ke kekerasan seksual kampus, Iya, itu ya, satgas. Gitu. Yang terakhir itu be connected, kita harus tetap terkoneksi dengan orang-orang supporting. Jadi kalau pertanyaannya tadi kenapa masih banyak, itu tadi. Mungkin satu, masih lemahnya pengetahuan tentang itu. Yang kedua, ini yang paling penting, tidak ada keberanian gitu untuk melaporkan gitu. Oke, kita berbicara mengenai kasus kekerasan seksual ya Pak. Kasus kekerasan seksual itu biasanya terjadi di lingkungan yang kita percayai aman dan nyaman. Mungkin biasa terjadi karena orang-orang terdekatnya kita, orang-orang yang seharusnya kita merasa nyaman dan aman dipercayai, justru mereka yang biasa melakukan itu. Kan tidak jarang kita mendengarkan kasus bahwa misalnya diduga seorang ayah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya. Itu dalam dunia psikologi pandangannya seperti apa? Yang pertama begini, itu kan sebenarnya itu masalah akses sebenarnya. Masalah akses. Jadi ada pemikiran sederhana begini, kenapa kita mudah untuk menyakiti salah satu produknya dengan melakukan kekerasan seksual sama orang dekat, karena kita itu kemungkinan untuk dimusuhi balik itu kecil. Itu psikologi dasarnya kan begitu. Iya toh? Beda kalau kita sama orang lain, itu kan dilaporkan segala macam. Ini kan tidak. Karena mungkin dekat. Dekat gitu. Itu kan pertama. Yang kedua, yang paling jamak itu kan saya kira relasi kuasa. Bapak ke anak itu kan hubungannya itu kan tidak equal ya. Ada yang itu kan hierarkis, ada yang lebih powerful, ada yang lebih submisif. Mungkin itu yang kemungkinan besar itu yang menyebabkan terjadinya banyak. Ya, yang ketiga itu tadi faktor ada juga faktor kultural. Ya, faktor kultural yang menyebabkan itu boleh ada loh budaya-budaya itu yang melegitimate terjadinya itu. Ada seperti itu. Ada memang yang membolehkan dalam tanda petik segala macam. Tapi kalau dari sisi psikologis kenapa itu terjadi? Yang pertama itu ada kecenderungan pola pikir atau kognisi seseorang yang melakukan misalnya bapak ke anak, karena apapun yang terjadi dia tidak akan pernah untuk menuntut saya. Ya, karena dia anak saya, beda sama orang. Coba kalau orang lain kau colek-colek pasti langsung kau dilapor itu. Kalau dia kan tidak. Dia tidak. Mungkin awalnya colek, lama-lama meningkat akhirnya hubungan badan hamil. Yang ketiga, penjelasan paling ramai kita dengar itu kan terkait bagaimana implementasi relasi kuasa. Itu yang paling jamak sih sebenarnya itu, relasi kuasa gitu. Bagaimana kemudian seorang bapak ke anak, ini analisis sederhananya gitu ya. Saya kira ada banyak analisis yang lebih deep sebenarnya terkait itu, kenapa itu terjadi segala macam begitu. Tapi memang karena kita sudah merasa dekat, jadi biasa para akses, pelaku betul, akses itu jadi lebih mudah. Sama analoginya begini, kenapa sama teman dekat kita itu tidak sungkan untuk mengejek? Karena iya tuh. Jadi kan itu hal yang mereka tidak sukai. Sebenarnya mereka tidak sukai, tapi karena ada relasi dekat, itu kan menjadi lebih mudah. Tapi kalau sama stranger, kita kan tidak mungkin. Misalnya kita sama orang baru, terus langsung bilang, PC, PP-nya, begitu segala macam. Tidak mungkin. Tapi kalau teman dekat, itu kan lebih bisa. Kenapa? Karena ada relasi dekat itu, hubungan dekat. Yang dia tahu, dia bisa memprediksi bahwa apapun yang saya lakukan, kamu tidak akan membalas ke saya dan menuntut ke saya, begitu.
Oke, begitu. karena relasi dan kedekatan Iya, yang terjadi. iya, kedekatan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sebenarnya kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi psikologi korban, terutama dalam hal gangguan mental atau emosional, dan Eh, dalam waktu yang jangka panjang nih Pak? begini, masalah seksualitas itu sebenarnya masalah yang paling hakiki. Sangat jarang itu orang yang mendapatkan kekerasan seksual bisa full recovery. Oke, Jarang sekali itu. Itu dalam psikologi itu trauma yang paling sulit untuk diperbaiki. Gitu. Jadi kalau saya belum mencari datanya berapa, tapi begitu banyak orang yang diperkosa dalam tanda petik, dia itu tidak bisa kembali menjadi manusia utuh, selesai Oke. sebagai manusia gitu. Itu Oke. dampak buruk dari kekerasan seksual itu, apalagi pemerkosaan ya. Iya. Jarang sekali orang yang diperkosa, orang yang telah diperkosa misalnya, maaf, yang paling keras itu ya, Iya, yang paling keras itu kemudian bisa menjalani kehidupan pernikahan yang baik. iya betul. Ya, jarang sekali karena itu efek psikologisnya luar biasa. Begitu. Itu kata kuncinya di situ, kata kuncinya. Kalau pertanyaannya apakah memberikan dampak? Dampaknya jelas sekali karena seksualitas itu by naluriah adalah unsur yang paling privat. Oke. Begitu loh. Privat pride. Sudah privat itu kebanggaan. Iya gitu. betul. Kebanggaan. Begitu. Jadi dampaknya memang luar biasa itu. Efeknya luar biasa sekali ke psikologis korban gitu. Banyak self avoidance, menarik diri Iya, karena betul. malu kan? Karena belum lagi masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik, stigmatisasi yang dia peroleh gitu. Tapi jarang sekali orang yang setelah dilecehkan Oke. itu bisa full kembali recovery menjadi manusia utuh. Itu jarang. Itu traumatisasinya itu luar biasa melekat gitu. Untuk tingkat kasus kekerasan seksual yang tinggi itu memang Iya, susah ya misalnya pemulihan diperkosa kembali. itu selesai itu biasanya. Biasanya agak sulit untuk membangun hubungan romantis dengan siapapun. Iya. Sangat sulit itu, sangat sulit. Sulit menikah. Kalaupun menikah biasanya itu banyak terjadi hal-hal kekacauan begitu. Gitu. Jadi memang kehilangan jati diri karena Oke, kalau kehilangan jati diri, jangankan perkosaan, Mbak, jangankan Iya. kasus perkosaan ya. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu ya, perempuan-perempuan yang sebelum nikah itu dia melakukan free sex, melakukan seks bebas, berhubungan seksual dengan pacarnya, kemudian hamil dan menikah, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Itu efek tuh, apalagi yang diperkosa. Dengan kekerasan seksual itu jauh lebih parah gitu efeknya. Apalagi yang konsensus tadi ya, Iya. pacar kemudian saya hamil, kemudian tidak nikah sama pacarnya, itu Iya. traumanya itu Pasti. luar biasa itu. Menikah pun itu mereka mikir-mikir sebenarnya. Sudah tidak diberi tanggung Sudah jawab. tidak diberi tanggung jawab, dan ketika menikah pun kecenderungan untuk terjadi kekacauan dalam pernikahan itu lebih besar. Rentan untuk Rentan merusak untuk rumah banyak tangga. hal gitu ya, banyak hal gitu. Itu dengan konsensus, apalagi yang Iya. tanpa konsensus itu lebih gila lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. masih berkaitan dengan identitas diri korban akibat kasus kekerasan seksual. Bagaimana sih, seberapa besar pengaruh trauma kekerasan seksual terhadap identitas diri korban, terutama dalam hal rasa harga diri dan citra tubuh? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ya, premis awalnya kan seksual, yaitu seksual dalam hal ini tubuh gitu ya, dalam hal ini tubuh vital itu ya, payudara, kemudian alat kelamin, itu kan sesuatu yang sakral. Iya. Di mana-mana sesuatu yang sakral itu sebenarnya dijaga tuh. Betul. Iya tuh, jangankan tubuh, itu benda-benda yang disakralkan itu kan Iya. dicuci, segala macam, ya tuh, segala macam. That's my identity, real identity. Jadi sebenarnya identitas sesungguhnya manusia itu kan di kondisi Iya. organ-organ vital. Organ vitalnya, itu kan identitas sesungguhnya. Nah, kalau itu tercederai melalui tindakan kekerasan, pelecehan, efeknya itu sudah sangat jelas. Itu akan mempengaruhi pride, mempengaruhi harga diri, mempengaruhi self esteem, mempengaruhi kepercayaan diri dan segala. Karena itu namanya juga organ vital. Iya. Itu ya. Kamu mungkin pada beberapa orang, contoh sederhana gini. Pada beberapa orang mungkin kepala itu organ vital. Iya. Dan haram untuk disentuh oleh orang lain. Kalau itu disentuh, itu betul-betul mengganggu sistem pride, Iya. pride diri gitu ya. Banyak itu laki-laki sama laki-laki di toyor ya, diginiin, itu kan merasa sangat
harga dirinya Iya. sangat kena tuh. Itu bukan organ vital, maksud saya Iya, organ seksual ya. betul. Apalagi organ seksual. Coba tuh, laki-laki itu misalnya, ya laki-laki ya, contoh ya sederhana ya, laki-laki kalau dia mau berkelahi, terus salah satu pihak itu megang alat kelamin laki-laki, selesai tuh berkelahi tuh. Karena itu kan masalah pride tuh, ini yang harus saya jaga tuh. Mungkin kalau hanya pundak dipegang, mungkin masih bisa mikir. Tapi kalau bagian Tertentu. vital yang dipegang, ya misalnya alat kelamin laki-laki dipegang misalnya, mohon maaf, pasti jadi itu perkelahian tuh. Karena itu core pride tertinggi. Begitu. Ada perasaan untuk sangat menjaga. Betul, betul. Kalau Anda lihat itu ya, Anda lihat ada tuh video-video perempuan yang begal payudara tuh. Iya. Ya tuh, begal payudara tuh. Kalau dia dipegang, mungkin kalau dipegang pundaknya mungkin tidak akan mengejar, tapi perempuan-perempuan yang instinctively dipegang payudaranya, dia akan mengejar itu. Betul. Mengejar tuh, tanggung jawab Iya. gitu. Karena kamu kurang ajar. Tapi kalau yang lain mungkin masih mikir di. Jangan maka lanjut ya. Tapi kalau bagian vital dia, karena itu instinctively, naluriah. Naluriah kita harus selalu menjaga itu. Gitu. Itu simbol atau core of pride sebagai manusia dan identitas kita sebagai manusia. Gitu. Oke. Nah, jadi menarik sekali pemirsa mengenai kasus kekerasan seksual. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai dampak psikologis serta upaya pencegahan, Oke. upaya penyembuhan kepada para korban. Untuk itu jangan kemana-mana setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Speak Up bersama Dr. Ikhlas Nanang Afandi, SPSI MA. Nah, pembahasan selanjutnya nih Pak. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual itu seringkali disalahkan atau diabaikan oleh masyarakat. Nah, bagaimana, apa yang menyebabkan sebenarnya fenomena victim blaming ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi para korban dalam melaporkan kasusnya? Betul. Itu saya kira itu pemikiran tradisional ya. Iya. Tapi sebenarnya di dunia forensik psikologi sebenarnya juga Iya. itu sudah ada sedikit perubahan luar biasa tuh terkait bagaimana kita bergeser dari psikologi victim ke psikologi suspek pelaku. Oke. Pelaku. Jadi dalam case kita, itulah pentingnya edukasi. Dalam case kita terkait kekerasan seksual yang selalu disalahkan adalah pihak perempuan. Iya. Karena kau tidak berpakaian dengan sopan, Iya. misalnya gitu kan. Pakaian yang paling sering. Pakaian dengan sopan, kemudian kamu mungkin genit segala macam sehingga menjadi pihak yang disalahkan dalam Iya, case itu, Sebenarnya kita harus bergeser untuk pindah. Masyarakat ini harus diedukasi bahwa sesungguhnya mereka itu korban, gitu Iya. kan? Mereka korban dan kita harus lebih menggeser perspektif berpikir atau pusat berpikir ke psikologi pelaku, begitu. Dan penanganannya oke lah, korban kita tangani, tapi perspektif pelaku juga harus kita lebih concern terhadap mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Iya. Bukan pertanyaannya, bukan kenapa kamu jadi korban. Jadi Iya. narasi pertanyaannya diubah. Kenapa pelaku melakukan itu? Begitu. Sehingga proses penanganannya pun fokusnya ke pelaku, begitu. Seperti itu, gitu. Memang Iya. saya kira
sosial budaya kita itu memang masih sangat-sangat tradisional, memandang bahwa perempuan itu yang terkena kekerasan seksual, merekalah yang victim dan yang patut disalahkan. Iya. Padahal itu kan tidak benar sama sekali, gitu ya. Sekarang kita harus menggeser paradigma berpikir dari psikologi korban ke psikologi pelaku, gitu loh. Pelaku ini yang harus sebenarnya mendapatkan porsi lebih banyak, Iya, gitu betul. loh. Iya, karena memang dalam beberapa kasus itu yang paling pertama itu ditanya, mungkin kamu pakai baju apa saat Ya, itu? betul. Oke. Betul, oke lah. Itu juga mungkin berpengaruh. Berpengaruh ya, kita harus mengakui juga itu ada pengaruhnya. Itu gaya berpakaian. Tapi dalam kondisi apapun, gitu ya. Terutama misalnya kita berada pada lingkungan yang kita sebut lingkungan beradab, itu tidak dibenarkan, gitu loh. Oke. Tidak dibenarkan. Ya, kecuali mungkin kalau perempuannya datang cuma pakai maaf yang sangat-sangat terbuka, vulgar, itu kan mungkin ya kita mungkin bisa menyalahkan. Tapi kalau masih sebatas value berpakaiannya seperti itu, dia bukan muslim misalnya ya, Iya, betul. dia bukan muslim kemudian datang ke kampus misalnya dengan pakaian yang lumayan rapi lah, pakai rok mungkin agak-agak bagaimana, terus kemudian tetap dilecehkan, saya kira kita harus mengecek cara berpikir kita, begitu loh, bukan mereka. Kecuali dalam tanda petik yang datang itu mahasiswanya super minim misalnya, pakai bikini misalnya, itu kan ya, saya kira itu linearitas berpikirnya bahwa ya layak kok memang dilecehkan, itu memang masuk itu logika berpikirnya gitu. Oke, ketika berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, rata-rata korban didominasi oleh perempuan nih Pak. Oke, rata-rata dan kebanyakan. Apakah kasus di mana pria menjadi korban itu juga sering terjadi atau bagaimana Pak? Tidak sering tapi ada. Oke. Ada. Itu Ya sekarang karena begini, itu tadi ada pergeseran, ada semakin sadar tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan ada mungkin salah satu, saya setuju tuh, salah satu mungkin hal baik dari feminisme, hal baik dari feminisme itu ya adalah cara berpikir tentang kekerasan seksual juga equal. Oke. Kalau dulu kan tidak, jadi gelombang ini bagus juga nih kalau menurut saya. Jadi memang secara tradisional perempuan itu korban kekerasan seksual itu gampang menganalisisnya. Yang menjadi maaf itu ya, yang menjadi perempuan bayaran pemuas birahi itu kan memang paling banyak perempuan. Baru tren belakangan baru banyak misalnya muncul laki-laki yang menjadi misalnya gigolo, gitu dan segala macam. Nah, tapi kalau ditarik ke sekarang kekerasan seksual ada juga tapi tidak sebanyak perempuan sih, tidak sebanyak perempuan karena satu. By default laki-laki itu lebih bisa membela diri. Ya toh, karena secara naluriah, alamiah, secara genetik mungkin lebih power, lebih punya kekuatan, ya toh. Sementara perempuan kan tidak. Itu fakta yang harus kita terima, begitu loh. Nah, dan itu terus berkembang. Nah, kalau pertanyaannya ada tidak laki-laki? Ada, tapi tidak sebanyak. Tapi tidak sebanyak korban tidak perempuan. Sebanyak korban perempuan. Banyak kok itu perempuan iseng sekarang code calling laki-laki. Iya banyak itu, banyak. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kekerasan seksual itu seringkali menyebabkan perasaan bagi korban ini, perasaan terasing dan terisolasi dari masyarakat. Apakah ini terkait dengan kondisi psikologi seperti rasa malu atau rasa bersalah yang berlebihan atau bagaimana Pak? Yang pertama begini, perspektif korban. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa masalah seksual itu masalah yang paling urgen, paling krusial. Itu kan perspektif korban. Betul. Jadi siapapun itu, bahkan mungkin begini, kita simulasi. Bahkan mungkin ketika seseorang itu hidup di dunia ini sendiri, kemudian dia dilecehkan bagian seksualnya, dia tetap akan merasa malu. Begitu logikanya, dipahami tidak ya? Apalagi orang-orang yang hidup dalam society. Dalam masyarakat. Jadi perspektif korban, itu kan perspektif individu, itu memang bahwa organ seksual saya ini adalah organ yang harus saya jaga. Yang kedua, masyarakat kita itu, society kita itu memang masyarakat yang masih stigma minded gitu loh. Masih menganggap bahwa orang yang pernah dilecehkan itu orang yang tidak baik, buruk. Jadi kalau dua aspek ini bekerja, perspektif korban, hal yang identitas dilecehkan, kemudian masyarakat kemudian berkembang pemikiran bahwa kamu memang pantas dan segala macam, ya kan bisa selesai anak orang itu. Iya itu bisa selesai. Jadi paham tidak ya ini? By default kita ini punya organ seksual kita ini core of pride, kebanggaan tertinggi kita. Terus masyarakat merespon seperti itu.
Ya, itu kan dua-duanya kena tuh, kasihan kan? Iya. Gitu. Jadi memang trauma akibat kasus kekerasan seksual ini sangat mendalam ya bagi para korban, Pak. Iya, betul. Oke, jadi bagaimana Bapak melihat peran pendidikan serta kesadaran sosial dalam masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual dan misalnya bagaimana kita berperan sebagai mungkin keluarga atau teman untuk mendukung pemulihan kepada para korban kasus kekerasan seksual, Pak? Pertanyaannya berentetan nih. Iya. Oke, mungkin yang pertama dulu aja, pendidikan dan kesadaran Pendidikan. sosial. Saya tadi menyukai pernyataan Mbak Sucheng itu bilang gini nih. Kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata tempat yang kita pikirkan itu aman, gitu. Iya. Orang-orang yang kita pikirkan itu tidak akan melakukan itu ternyata melakukan itu. Iya. Harusnya dunia pendidikan itu seperti itu. Oke. Jadi harusnya dunia pendidikan itu bebas dari segala macam bentuk-bentuk anomali perilaku, Betul. termasuk kekerasan Kekerasan seksual. Itu kan idealnya seperti itu. Nah, saya kira Unhas sudah progres Iya. dengan adanya Satgas kekerasan. Itu saya kira patut kita apresiasi. Ada Satgas sehingga apa itu memberikan rasa aman buat sivitas akademika, termasuk mahasiswa kita, terutama mahasiswa kita. Begitu loh. Jadi premisnya bahwa dunia pendidikan harusnya menjadi tempat yang paling aman Oke. untuk terhindar dari anomali-anomali perilaku, termasuk Kekerasan seksual. perilaku kekerasan seksual. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Mungkin bisa melalui kurikulum, Oke. ya, bisa melalui kurikulum, ya, segala macam. Bisa juga melalui seringnya dilakukan workshop, Iya. ya, workshop tentang edukasi, tujuannya Edukasi. mengedukasi, dan juga penguatan Satgas. Saya kira itu sudah jauh sekali itu. Saya kira itu sudah bagus sekali begitu. Kemudian peran keluarga. Iya. Nah, ya keluarga tentu saja berperan. Ini keluarga itu punya peran begini. Prevensi awal kan di keluarga. Iya. Edukasi sama anak itu melalui keluarga dulu. Untuk apa yang tidak boleh disentuh, bagaimana contoh-contoh perilaku yang mengindikasikan kamu di kekerasan seksual. Ya, itu kan yang keluarga yang berperan penting itu. Iya. Di situ yang harus mengedukasi anak-anaknya begitu. Kalau tadi kan Mbak Sucheng bilang ada anak-anak yang ya, begitu. Memang anak-anak itu perlu diedukasi begitu. Begitu saya kira. Oke. Terakhir nih Pak, Ya. sebagai closing statement, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana kita bisa bersama-sama mengurangi angka kekerasan seksual khususnya di Indonesia? Udah begini, kata kuncinya tiga. Ya. Be aware, be brave, be connected. Ini sebenarnya ide yang pernah digaungkan oleh Oke. Sivitas Akademika Psikologi. Oke. Jadi itu tadi kata kuncinya tiga. Be brave, brave. beranilah. Be aware. Be aware dulu. Kenali apa saja bentuk kekerasan seksual yang mungkin yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu be brave, berani laporkan. Kita sudah punya Satgas, kita punya aparat hukum. Yang ketiga itu be connected. Setelah itu bersatulah. Jadi semua elemen masyarakat itu harus bersatu untuk memerangi kekerasan seksual. Begitu, saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih banyak kepada terima kasih, Bapak terima Dr. kasih. Hilas Nanang atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama mengenai kekerasan seksual dan dampak psikologi yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi pemirsa, kasus kekerasan seksual bukanlah hal yang bisa kita biarkan begitu saja. Setiap suara yang berani melapor dan setiap korban yang butuh dukungan harus kita bantu dan harus kita dengar. Karena kita semua memiliki peran yang sama untuk menciptakan dunia yang aman dan nyaman bagi semua orang. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan Unhas Speak Up kali ini. Dan saya Zara Sabita Sucheng beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di program Unhas Speak Up berikutnya.